Selamat sore dan selamat menjelang Sabat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan pada pembukaan Sabat di sore hari ini. Sebelum saya memulai renungan saya pada sore hari ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami, terlebih dalam hidup kerja kami Tuhan, sampai tiba pada hari Sabat pembukaan ini Tuhan. Bapa berkati kami akan kasih firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar sebentar dapat menjadi pedoman kehidupan kami mengawali hidup kami Tuhan agar lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, amin. Judul renungan saya sore hari ini adalah belajar dari teguran Tuhan. Ayat tema saya ambil dalam Ayub 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita juga bisa baca dalam ayat keseluruhannya dalam Ayub 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-23 yang berbunyi, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Di sore hari ini, pembahasan saya tentang pribadi Ayub yang selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, atau dalam keadaan diberkati dan selalu sehat, tetapi tiba-tiba masuk dalam keadaan yang sangat menakutkan, dan kemudian Ayub harus berdoa dan roh Allah menjelaskan apa tujuan rencananya. Ayub yang semula tidak bisa tenang setelah berdoa, ia mendapat kesanggupan untuk menghadapi semuanya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kadangkala kita sering mengalami ketakutan dan cemas saat hadapi ujian dan didikan Tuhan. Kita harus berdoa, meminta maksud dan tujuan kepada Roh Kudus. Maka kita akan menjadi tenang, karena apa yang direncanakan Tuhan atas kita merupakan proses yang menjadikan kita lebih indah, lebih baik, lebih mulia, dan lebih sempurna. Jadi, tahukah kita bahwa didikan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa? Saya ada pembahasan 3 poin yang ingin saya jelaskan pada sore hari ini. Yang pertama, supaya kita jangan lupa Tuhan. Di dalam Ayub 33 ayat 17 mengatakan bahwa untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Tujuan Tuhan untuk menegur kita supaya kita sadar bahwa keadaan apapun manusia itu lemah, dan ketika mengalami sedikit pun kesulitan, kita kadang baru ingat Tuhan. Tetapi kalau kita dalam keadaan bahagia, kita melupakan Tuhan. Sebab itulah kita kadang ditegur oleh Tuhan. Mungkin saat ini saudara-saudara dan saya pun dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita beribadah walaupun cuma di rumah untuk mencari Tuhan, kita mendengarkan nasihat dan tegurannya. Allah berfirman dalam 1 atau 2 cara, tapi tidak pernah kita hiraukan. Itu yang sangat berbahaya saudara. Jika kita ibadah, dengarkan dan patuhi firman Tuhan. Allah berfirman dan menegur dalam 2 macam cara, yaitu yang pertama dalam mimpi dan dalam penglihatan. Dia juga menegur kita melalui firman Tuhan. Setiap orang ditegur oleh Tuhan dengan berbagai cara. Apakah yang kita dapat saat ditegur oleh Tuhan? Apakah yang kita dapatkan saat kita ditegur oleh Tuhan? Di dalam Amsal 6 ayat 23 yang berbunyi, Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita juga bisa buka dalam Amsal 10 ayat 17 yang berbunyi, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Apa yang kita dapatkan dalam ayat tersebut tentang teguran Tuhan? Yang kita dapatkan di sini, arti dari teguran Tuhan adalah kehidupan. Ketika kita mau untuk mendengar akan perintah Tuhan dan jadikan itu sebagai pelita dalam kehidupan kita, segala jalan yang kita tempuh akan menjadi lebih baik. Kehidupan kita terlebih akan menjadi lebih baik. Yang kedua, poin kedua, segera kembali pada Tuhan.
Di dalam Ayub 3 ayat 24 dan 25, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh, tubuhnya mengalami kesegaran. Seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ilustrasi dalam Alkitab yang akan saya bahas pada sore hari ini tentang anak yang terhilang. Kita semua sudah tahu ceritanya. Saya ambil garis besarnya tentang seorang anak yang datang kepada bapaknya, bertemu dengan bapaknya, meminta berkat dari Tuhan, meminta berkat dari bapaknya, dan bapaknya memberikan dia berkat. Anak ini dia sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja, dan dia diharapkan atau bapaknya mengharapkan dia untuk dapat selalu bersama-sama dengan dia, dan bapaknya mau untuk membantunya. Tetapi anak ini, ketika dia meminta sesuatu dari bapaknya, dia pergi dan dia tidak pernah kembali lagi. Anak ini pergi jauh dan tak terjangkau. Teguran bapaknya tidak dapat menjangkau dia sampai pada keberadaan di mana dia jatuh dalam kemiskinan dan dia akhirnya kembali kepada bapaknya. Ini adalah gambar posisi kita dengan Bapa. Ketika kadang kita alami sakit, penderitaan, masalah, baru kita mencari Tuhan. Kenapa kita harus mengalami kesusahan baru mau mencari Dia? Kenapa kita mengalami kesukaran baru kita mau cari Dia? Mengapa kita mau mengalami ketika kita mengalami terpuruk, kita punya hati baru kita mau mencari Dia? Daripada kita mengalami begitu parah, sebaiknya kita langsung datang kepada Tuhan mencari jalan Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 mengatakan, janganlah putus asa jika ditegur Tuhan, segeralah kembali kepadanya. Poin ketiga, yaitu lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam Ayub 33 ayat 26 dan 28 berkata, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang. Ayub dalam ceritanya dia tidak pernah mengeluh sedikit pun untuk mengutuk dan menghina Allah, sebab Ayub mengimani Allah dengan sepenuh hati. Ayub memberikan contoh dalam kehidupan kita bahwa contoh yang baik dalam kehidupan kita bahwa marilah kita selalu dekat kepadanya, menantikan akan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita selalu percaya kepada Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Percaya kepada Allah dengan selalu dekat dengannya dalam susah, dalam hati yang duka ataupun bahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan dekat dengan Allah, menjadikan Allah sandaran yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Kita pakai dalam kitab Yesaya. Saya ulangi lagi, kita pakai Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jika kita alami seperti Ayub, marilah kita belajar bahwa didikan dan teguran Tuhan itu adalah rancangan Tuhan, supaya kita masuk dalam rancangan yang indah dan menyelamatkan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai kesimpulan akan renungan saya, didikan dan teguran Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang dikasihinya. Ayat terakhir yang ingin saya baca di dalam Ibrani 12 ayat 10, kita bisa baca bersama-sama. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sangat baik renungan pada sore hari ini mengajarkan kita, mendidik kita untuk mari kita mau beroleh bagian dalam kekudusannya. Marilah kita dekat dengan Tuhan, marilah kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan perisai dalam kehidupan kita, dalam keadaan senang, suka, duka, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu bersyukur dan selalu bersarah kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.